Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Baik, langsung saja materi kita yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang menata informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, mungkin ada yang bingung, kok ada peta di dalam bahasa? Nah, coba, apa maksud dari peta pikiran itu? Nah, peta pikiran itu biasa disebut dengan mind map, ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Nah, simultan apa, Bu? Baik, simultan itu adalah serentak, maksudnya sama ya, bersama-sama begitu ya. Jadi antara otak kanan dan otak kirinya berjalan bersama. Kok berjalan, bingung lagi nanti. Maksudnya melakukan pekerjaan bersama-sama. Apa tuh? Ya, dipakai atau digunakan bersama-sama begitu. Baiklah, supaya kalian lebih jelas apa maksud dari peta pikiran tersebut, kita langsung saja membuat contoh peta pikiran. Nah, di sini Ibu mengambil kata kunci buku. Ya, sebenarnya banyak sekali ya, tapi di sini Ibu cari yang mudah saja supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya, yaitu kata kuncinya buku ya. Ini hanya contoh ya, teman-teman. Nah, informasi apa saja yang kita bisa dapat tentang buku ini? Oh, tentu banyak sekali ya. Kalian bisa tebak nanti. Baik, Ibu akan mengambil 5 saja contohnya ya. Oh ya, sebelumnya peta pikiran ini kita buat seperti pohon ya, karena nanti akan terdiri dari beberapa cabang. Dan idealnya ya, peta pikiran itu minimal ada 3 cabang. Ya, jadi kalau kalian membuat peta pikiran jangan sampai kurang dari 3 cabang ya, tapi usahakan minimal ya. Kalau banyak tentu saja itu bagus ya. Baik, langsung saja informasi yang kita bisa dapat dari buku ini. Yang pertama, terbuat dari kertas. Nah, tentu saja ya, di zaman modern ini tentu saja semua buku atau majalah ya, semuanya, koran bahkan, itu terbuat dari kertas ya. Tapi jauh beribu-ribu tahun yang lalu digunakan kulit ya. Masya Allah, alhamdulillah ya, kita bisa mengambil manfaat dari semua itu. Tidak ada yang sia-sia ya yang Allah ciptakan, karena ya Allah tahu ya manusia membutuhkan apa, Allah kasih semuanya. Masya Allah, kita harus bersyukur ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya informasi yang kita bisa ambil untuk menulis. Nah, untuk menulis berarti buku tulis ya, karena buku di sini maksudnya masih umum, kecuali dikhususkan buku tertentu. Nah, jadi bisa dimasukkan untuk menulis. Nah, misalnya buku tulis tentu saja, atau buku agenda. Oke, selanjutnya berisi informasi atau ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang ini biasanya jenis buku paket, buku ensiklopedia, buku apa lagi ya, buku ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan umum ya, sains, atau ya banyak sekali contoh buku, jenis-jenis buku. Oke, yang selanjutnya yang keempat, ada di toko buku atau perpustakaan ya. Nah, ini kedua tempat ini adalah tempat yang umum, biasa bisa ditemukan buku ya, berbagai macam jenis buku ya, dari buku anak-anak sampai buku dewasa ya, dari pelajaran khusus ya, diniyah pun, sampai buku umum ada ya. Masya Allah. Oke, yang terakhir ya, karena Ibu ngambil contohnya 5 saja, untuk dibaca. Nah, ini tentu yang buku yang berisi informasi tadi ya, memang manfaatnya adalah untuk dibaca. Nah, karena dengan membaca kita bisa menambah pengetahuan atau ilmu kita ya. Pernah dengar kalian buku itu sebagai jendela dunia? Nah, Masya Allah ya, karena maksudnya apa tuh? Emang ada jendelanya, Bu? Oh, bukan seperti itu. Jadi maksudnya dengan membaca buku kita bisa membuka wawasan ya, lebih luas
tentang dunia luar sana ya. Banyak hal yang kita bisa dapatkan yang tadinya kita tidak tahu. Dengan baca ya kita jadi dapat banyak sekali ilmu, Masya Allah gitu ya. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, ada 5 cabang. Nah inilah yang disebut dengan cabang-cabangnya ya. Nah kalian kalau disuruh membuat ini atau ada tugas membuat peta pikiran, usahakan minimal 3 ya. Oke, lebih boleh, bagus. Baik, semoga kalian ada gambaran ya tentang peta pikiran, nanti bisa praktek. Atau mungkin satu lagi contohnya ya, Ibu kasih contoh di sini sepeda, bukunya kita ganti kata kuncinya sepeda. Oke, informasi tentang sepeda apa? Misalnya rodanya 2, oke catat. Selanjutnya ada jarinya, apa tuh namanya? Yang di roda, ya jari-jari, oke catat. Ada saddle atau pedal apalah itu ya, boleh catat apa saja, oke yang berhubungan dengan sepeda. Terus bisa buat olahraga, Masya Allah, boleh catat ya, menyehatkan tubuh ya, bagus. Jadi semua hal yang berhubungan dengan kata kunci tadi sepeda, begitu contohnya ya. Kalian bisa mengambil contoh kata yang lainnya ya, silahkan latihan sendiri di rumah. Oke, selanjutnya ini materi terakhir ya, karena hari ini ada 2 yang Ibu angkat, tapi ini insya Allah terakhir, setelah ini sudah selesai materi kita, yaitu tentang kata hubung ya. Kata hubung yang kita bahas hari ini adalah pada saat itu, sejak, dan selama. Baik, langsung saja. Kata hubung adalah kata tugas yang menghubungkan kata, kalimat, atau paragraf ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah teks ya, teks itu atau cerita itu terdapat beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf, sebuah paragraf itu terdapat beberapa kalimat. Nah, biasanya hubungan antar kalimat atau antar paragraf ya, keterhubungannya itu biasanya dihubungkan dengan kata hubung ya, supaya maksudnya lebih jelas, lebih mudah dipahami begitu ya, teman-teman. Baik, nah supaya lebih jelas kita lanjutkan saja. Kata hubung yang ketiga ini ya, pada saat itu, sejak, dan selama merupakan kata hubung yang menandakan hubungan waktu ya. Sebenarnya masih banyak sekali teman-teman ya, contoh kata hubung lainnya masih banyak, namun di sini kita ambil 3 dulu ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas lebih lanjut. Baik, supaya lebih jelas kita coba cermati di contoh teks berikut ini. Nah, baik, langsung saja kita baca bersama-sama. Sejak masih di dalam kandungan ibu, kita semua sangat disayangi oleh ibu kita. Pada saat itu, ibu kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita selalu dalam keadaan sehat dan menjadi anak yang soleh atau solehah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak hendaklah selalu menyayangi ibu kita selama beliau masih dalam keadaan sehat dan masih ada di dekat kita. Masya Allah ya, di dalam paragraf ini namanya sebuah paragraf, bagian dari teks ya teman-teman. Ini kalau dilanjutkan masih bisa banyak ya, bisa ditambahin. Nah, di dalam sebuah paragraf ini mengandung pesan yang luar biasa ya, tentu saja. Kalian insya Allah udah tahu ya bagaimana pesannya seorang ibu atau kasih sayang seorang ibu kepada anaknya meskipun masih di dalam kandungan ya, dimulai dari sejak di dalam kandungan. Masya Allah ya teman-teman, maka ibu sarankan kalian menyayangi ibu kalian ya, tidak boleh menyakiti hati ibu kalian, tidak boleh durhaka ya, karena Rasulullah sangat menganjurkan bahwa kita berbakti kepada ibu sampai 3 kali baru kepada ayah kita. Masya Allah. Oke, langsung saja sesuai dengan materi kita. Hubungan ketiga kata hubung yang tadi sebelumnya kita bahas ya di dalam teks ini adalah ya, pemakaiannya kita bisa perhatikan di sini, sejak, pada saat, dan selama. Oke, kalian bisa cermati bersama ya, sejak masih di dalam berarti menandakan waktu, berarti awal permulaannya ya, dimulainya, awal dimulainya namanya, maksudnya seperti itu. Kemudian pada saat itu ibu kita selalu berdoa, jadi ini
bersamaan. Jadi pada saat itunya ini berarti menunjukkan kata ganti ke sejak masih dalam kandungan tersebut ya. Jadi berarti satu sama lain, kalimat yang pertama dengan yang kedua ini masih saling berhubungan ya pada saat itu. Jadi pada saat yang bersamaan. Oke, selanjutnya ibu kita menyayangi ibu kita selama beliau masih dalam keadaan sehat. Oke, jadi ini juga menunjukkan waktu. Jadi jangan sampai kita kehilangan waktu ya, maksudnya kehilangan waktu bersama ibu kita di sini maksud kalimatnya gitu ya. Intinya memakai atau menggunakan waktu sebaik-baiknya selama ibu kita masih hidup, dengan menyayangi beliau, dengan mendoakan beliau, dengan berbakti kepada beliau. Masya Allah, semoga anak-anak ibu di sini menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, ini contoh yang ibu sajikan dalam video ini. Kalian bisa lihat contohnya insya Allah di buku kalian ya, atau bahkan bisa di buku-buku yang lain mungkin ya, atau di buku cerita, atau di koran, bahkan di majalah ya, semuanya boleh. Yang penting kalian rajin baca tentunya ya, dan bisa berlatih untuk mencermati kata hubung yang 3 ini. Baiklah, supaya kalian lebih paham nih, Ibu ada 3 soal yang akan Ibu tampilkan di sini, dan Ibu berharap kalian bisa mencobanya ya. Oke, kalian bisa cermati. Kalimat yang pertama adalah ya, kalimat pertama, Alhamdulillah bangsa Indonesia telah merdeka titik-titik tahun 1945. Nah, di dalam kalimat ini masih ada kata yang hilang ya. Nah, Ibu berharap kalian bisa mengisi titik-titik ini dengan kata hubung yang 3 tadi yang sudah kita bahas ya. Nanti jawabannya bisa ditulis di buku, kemudian dikirim ke Ibu ya, dipoto atau langsung di WA juga boleh. Oke, kalimat kedua. Dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, Rasulullah memerlukan waktu titik-titik 23 tahun. Nah, kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat kedua ini apa? Ayo, insya Allah mudah ya. Oke, satu lagi. Nah, kalimat yang ketiga. Titik-titik, ayah pulang dari kantor, ibu sedang memasak sayur bayam di dapur. Nah, kata hubung yang mana nih yang tepat untuk melengkapi kalimat yang terakhir ini? Baik, ya Ibu berharap kalian ada gambaran ya untuk praktek menggunakan kata hubung yang baru saja kita bahas. Ya, alhamdulillah materi kita di tema yang satu ini, ya, tema yang pertama ini sudah selesai. Ibu berharap semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Namun apabila masih ada yang kurang dipahami atau yang masih kalian merasa bingung atau gimana, silahkan bertanya di WA Ibu seperti biasa ya. Insya Allah Ibu dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian apabila Ibu tidak bisa atau karena minimnya ilmu Ibu. Insya Allah Ibu akan jawab di lain waktu ya, seperti itu insya Allah. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup, Ibu akan berpesan sedikit ya. Sebelumnya tadi Ibu mohon maaf ya, karena kemarin sempat menginfokan akan ulangan. Nah ulangannya insya Allah akan kita adakan pekan depan ya. Jadi Ibu berharap kalian belajar ya, membaca lagi tema yang pertama ini ya, mengulang lagi materinya, supaya nanti di pekan depan kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu sajikan dalam ulangan ya. Insya Allah ulangan akan diadakan secara online ya, dengan Google Form begitu. Baik, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam buat keluarga. Oke, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.